Halo, assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama saya Habib Wibowo. Saya merupakan salah satu penerima program dari kelas prakerja, dan saat ini saya sedang mengikuti kelas Neuro Linguistic Programming atau NLP. Di sini sebagai tugas unjuk keterampilan saya akan menjelaskan semua materi yang sudah saya terima selama 1 minggu terakhir ini. Yang pertama ini adalah metode pembelajaran ada visual, auditory, dan kinestetik. Jadi pembelajaran visual ini adalah cara belajar di mana kita melalui gambar, grafik, atau visual lainnya. Contohnya ketika kita belajar tentang bagaimana sistem mata manusia bekerja, metode pembelajaran visual yang digunakan adalah menggunakan gambar-gambar yang menjelaskan bagian-bagian seperti lensa, pupil, atau saraf optik seperti itu. Kemudian ada metode pembelajaran auditory. Jadi metode pembelajaran auditory ini adalah cara belajar di mana informasi disampaikan melalui suara, seperti mendengarkan penjelasan, rekaman, narasi, atau audio lainnya. Dengan metode ini, kita semua atau teman-teman dengan mendengarkan informasi yang disampaikan melalui kata-kata atau suara, seperti itu. Kemudian ada metode pembelajaran kinestetik. Metode pembelajaran kinestetik adalah metode pembelajaran di mana kita terlibat secara fisik dalam proses pembelajarannya. Contohnya seperti ini. Ketika kita belajar tentang cara mengikat tali sepatu, kita praktek secara langsung bagaimana cara bertali sepatu. Ketika menali sepatu seperti apa itu kita praktek secara langsung. Nah, seperti itu adalah 3 metode pembelajaran. Ada pembelajaran visual dan pembelajaran auditory. Kemudian saya lanjutkan di video selanjutnya. Dalam video ini saya akan menyampaikan konsep yang menarik menggunakan 3 teknik komunikasi yang berbeda, yaitu yang pertama ada verbal, ada vokal, dan visual. Pertama, kita mulai dengan teknik verbal dulu. Jadi melalui teknik verbal ini kita melalui kata-kata yang jelas dan terstruktur ketika kita akan menjelaskan konsep-konsep yang ingin kita bahas dan dengan menggunakan bahasa yang positif dan efektif tentunya. Nah, contoh kalimatnya itu seperti ini nih. Ketika sudah SMP, semakin rajin ya belajarnya, sering-sering baca buku yang bermanfaat. Dari kalimat tersebut memiliki pusat perhatian, yaitu agar semakin rajin belajarnya dan sering membaca buku yang bermanfaat. Dengan demikian, ketika menyampaikan kalimat tersebut dengan halus dan positif, sehingga memberikan impresi dan kesan yang baik. Oleh karena itu, dapat dimengerti ketika kita akan memastikan bahwa informasi tersampaikan dengan jelas dan bisa dipahami, seperti itu. Selanjutnya, kita menggunakan teknik vokal, di mana teknik vokal ini dalam berkomunikasi, dalam menyampaikan informasi, kita akan memperhatikan intonasi suara, penekanan kata-kata penting, dan kejelasan dalam menyampaikan informasi. Misalnya nih, ada contoh saat kita menjelaskan atau menyampaikan pengumuman penting agar semua siswa membawa topi dan dasi ketika upacara 17 Agustus nih, contohnya ya. Pengumuman ditujukan kepada seluruh siswa SMA 1 untuk memakai topi dan dasi ketika upacara 17 Agustus besok. Saya ulangi lagi. Pengumuman ditunjukkan kepada seluruh siswa SMA 1 untuk memakai topi dan dasi ketika upacara 17 Agustus besok. Terima kasih. Nah, ketika kita menyampaikan pengumuman tersebut, kita harus jelas intonasi dan penekanan kata-kata penting agar pengumuman tersebut disampaikan dan dapat tersampaikan dengan baik, seperti intonasi ditujukannya kepada siapa, kemudian apa aja
itu adalah intonasi dan penekanan pada kata-kata yang penting. Nah, untuk teknik yang ketiga yang tak kalah pentingnya itu adalah menggunakan teknik visual. Jadi teknik visual ini ditujukan untuk memperkuat penjelasan. Nah, seperti ini ketika saya begini, tangan saya gerak ke sini itu adalah gerakan tangan yang saya lakukan ini ditujukan untuk menunjukkan secara real apa yang ingin saya sampaikan tuh agar tersampaikan gitu loh, seperti itu. Jadi selain gerakan-gerakan tangan ini, ekspresi wajah, mimik wajah seperti ini juga penting. Misal nih, kita sedang penuh semangat, jadi kita menyampaikannya dengan semangat, dengan ekspresi yang luar biasa gitu, bersemangat. Gak mungkin kita menyampaikan informasi yang penting dan penuh semangat, berapi-api gitu, nggak mungkin dalam keadaan sedih gitu seperti ini gitu kan, nggak mungkin kan seperti itu. Jadi disesuaikan konteksnya, informasi yang ingin disampaikan itu informasi seperti apa, peristiwa atau sejarah atau motivasi. Misalnya kita menyampaikan informasi motivasi, kan nggak mungkin mimik kita dalam keadaan sedih terus kelihatan patah semangat atau yang lainnya tuh seperti itu, kita harus sesuaikan. Nah, demikian 3 komunikasi verbal, vokal, dan visual, dan beserta contohnya sudah saya sampaikan sekalian. Yang pertama, 5 tipe metaprogram ini ada toward or away, big picture or detail, internal or external, sameness and difference, dan ada option or procedure. Nah, saya akan membahas satu-satu dan juga akan memberikan contohnya secara langsung. Yang pertama ada toward, mendekat, dengan away dan menjauh. Jadi di mana metaprogram toward ini menunjukkan arah motivasinya cenderung menuju ke arah tertentu. Seorang termotivasi karena ini mengejar kenyamanan atau hadiah. Sedangkan away adalah metaprogram yang menunjukkan arah fokus orang yang menghindari ketidaknyamanan atau punishment. Jadi ketika kita ingin mencapai sesuatu, motivasinya itu ada dua. Yang pertama ingin mendapatkan hadiah atau karena menghindari hukuman. Misalnya saya ingin ada motivasi untuk jika kamu mendapat ranking 1, kamu akan mendapatkan hadiah. Jika tidak, kamu nggak boleh nonton Netflix selama 1 bulan, misalnya seperti itu. Jadi sebagai hadiahnya itu adalah tadi sebagai juara kelas atau ranking 1 mendapat hadiah sebagai rewardnya. Hadiahnya bisa berupa liburan atau apa, something itu sebagai hadiahnya. Kemudian hukumannya itu adalah atau punishmentnya itu adalah tidak boleh nonton Netflix selama 1 bulan. Itu contoh dari toward atau away-nya. Kemudian untuk global atau umum dengan versus spesifikasi atau khusus, di mana orang tipe metaprogram ini di mana orang yang sukses, maksud saya orang yang suka memproses dalam ruang lingkup luas, dan orang yang suka memproses dalam ruang lingkup spesifik. Misalnya motivasinya itu, contohnya ketika ingin mencapai motivasi tersebut, misal ini sebagai contohnya, ketika kamu dapat ranking 1, kamu akan dapat laptop. Nah, laptop ini bisa menjadi hal umum atau global karena laptopnya aja. Tapi misalnya anak itu, aku maunya laptop yang RAM 8, internal 512 dengan iCore 5. Nah, spesifikasi laptop ini masuk ke dalam hal yang spesifik. Jadi dia termotivasi karena hal-hal spesifik dari laptop tersebut. RAM sekian, internal sekian, dan sekian itu spesifikasinya. Namun jika orang dapat termotivasi karena kamu dapat laptop, nah itu masih secara hal umum karena laptopnya tidak ada spesifikasi tertentu. Misal yang penting dia dapat laptop, udah termotivasi dia, seperti itu. Kemudian yang ketiga ini ada
internal dan eksternal. Jadi dia dapat motivasi dari internal maupun ataupun eksternal. Jadi misal kita mengambil keputusan dari internal. Jadi kita untuk memutuskan memakai pakaian tanpa ada masukan dari orang lain. Aku hari ini mau pakai baju ini, hari ini mau pakai baju ini, warna ini, jenis ini. Nah itu tuh diputuskan oleh diri sendiri tuh kita bisa. Nah itu masuknya tipe yang eksternal. Tapi kalau misalnya kita aku bagusnya hari ini pakai baju apa ya, terus kita kita ngabarin teman kita nih, hari ini aku cocoknya pakai baju apa ya. Misal teman kalian ini pakai warna kuning, baju warna kuning dan jeans biru misal seperti itu, dan kamu mengiyakan, berarti kamu ngambil keputusan dari pihak eksternal, dari orang lain, dari temanmu itu. Jadi seperti itu. Jadi bisa memutuskan diri sendiri tanpa ada orang lain, ataupun kita mengambil keputusan dari pertimbangan orang lain. Sama halnya kayak kita beli online gitu, pertimbangannya dari ulasan-ulasan gitu, ulasannya baik apa buruk, dan nanti kita jadi atau enggak itu keputusannya dari faktor eksternal, tipenya eksternal. Kemudian selanjutnya ini ada option bebas atau prosedur, di mana orang dengan metaprogram prosedur lebih suka pola kerjanya berdasarkan prosedur dan aturan-aturan yang baku, sedangkan metaprogram option ini diberikan alternatif atau keleluasaan dalam pola kerjanya. Misal kita kerja di suatu perusahaan, manajer kita bilang target dalam 1 minggu kalian dapat 5 penjualan, minggu kedua 10, minggu ketiga 15, seperti itu. Jadi itu ada aturan atau prosedur. Ada orang yang termotivasi karena prosedur atau aturan yang jelas, step-stepnya jelas, dari 5, 10 ke 15 itu ada. Kemudian ada orang yang gak suka seperti itu, masuknya di metaprogram option, jadi bebas. Misal yang penting kamu dapat 100 penjualan gitu. Jadi ya dia santai, bebas, yang penting hasil akhirnya itu dapat 100. Dia dengan caranya sendiri, bagaimana caranya, yang penting hasil akhirnya adalah 100. Jadi ada 2 tipe metaprogram, ada prosedur dan option, berdasarkan yang sudah saya jelaskan tadi contohnya. Nah ini yang terakhir itu ada match dan mismatch, dimana orang dengan metaprogram match akan cenderung mencari faktor-faktor persamaannya, sedangkan metaprogram dengan mismatch itu cenderung membandingkan atau mencari perbedaan. Semisal kita kita mencari jurusan kuliah gitu, misal kita lulus kuliah, jurusan kuliah teman-teman itu rata-rata sekelas nyarinya pada akuntansi gitu, dan kamu sebagai teman-temannya ngikut. Nah termotivasi karena teman-temannya, kesamaannya, temanku sama-sama akuntansi semua nih gitu, ya udah aku ikut akuntansi. Jadi dia termotivasi karena kesamaan teman-temannya, jadi dia ngikut gitu. Kemudian sedangkan orang dengan tipe metaprogramnya mismatch itu cenderung dia mencari beda. Oh temanku akuntansi nih, aku gak mau gitu, biar beda, aku gak mau. Jadi dia masuknya di psikologi misalnya kayak gitu. Jadi masuk ke psikologi, jadi dia cari yang beda dari teman-temannya. Seperti itu. Itu tadi ada 5 tipe metaprogram yang sudah saya sampaikan. Ada toward dan away, ada global dan spesifikasi, ada internal dan eksternal, ada option dan bebas, ada option dan prosedur, dan ada match dan mismatch yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Ini saya akan menggunakan metode untuk menciptakan pengalaman pembelajaran yang mendalam dan berkesan. Nah, untuk yang pertama, saya akan memulai dengan metode pembelajaran bawah sadar. Jadi, bawah sadar ini merupakan bagian pikiran yang kuat, namun seringkali tersembunyi. Nah, oleh karena itu,
saya akan membantu teman-teman semua untuk membuka pintu agar bisa masuk ke pikiran atau dalam bawah sadar teman-teman semua dengan beberapa teknik yang tentunya efektif agar bisa dipraktekkan oleh teman-teman semua. Nah, yang pertama ini ada visualisasi kreatif. Nah, melalui sesi visualisasi kreatif ini, saya mau teman-teman untuk mengaktifkan imajinasi teman-teman nih. Jadi, imajinasinya ini seperti apa secara gampang aja yang teman-teman semua gitu suka gitu. Dengan cara membayangkan diri teman-teman semua mencapai tujuan atau meraih keberhasilan. Jadi teman-teman bayangin nih, ketika mencapai kesuksesan, ketika berhasil mendapatkan sesuatu. Nah, itu dibayangin aja. Nah, dengan membayangkan sesuatu seperti itu yang berhasil, sukses, dengan demikian ini teman-teman itu berarti memberikan sinyal yang kuat kepada alam bawah sadar teman-teman. Jadi dengan visualisasi atau membayangkan keberhasilan, membayangkan kesuksesan, membayangkan tujuan kita, itu secara tidak langsung kita memberikan sinyal pada alam bawah sadar kita. Nah, itu secara visualisasi kreatif. Nah, teknik yang kedua itu adalah dengan afirmasi positif. Nah, afirmasi positif ini, apa sih afirmasi positif ini? Jadi, afirmasi positif ini adalah dengan kata-kata yang teman-teman ucapkan kepada diri sendiri yang dapat memberikan pengaruh yang kuat pada bawah sadar teman-teman. Nah, contohnya itu dengan kata-kata positif untuk diri kita sendiri seperti saya hari ini sehat, saya hari ini semangat, saya hari ini dapat rezeki yang banyak. Nah, seperti itu adalah afirmasi atau kata-kata positif yang kita ucapkan kepada diri kita sendiri untuk memberikan sinyal, memberikan rangsangan agar bisa masuk ke alam bawah sadar kita. Nah, itu adalah metode menciptakan pengalaman pembelajaran dengan bawah sadar. Nah, ini yang kedua ini adalah pembelajaran experiential atau experiential learning. Nah, melalui pengalaman langsung, teman-teman akan mendapatkan pemahaman yang lebih dalam merasakan pembelajaran secara nyata. Itu adalah experiential learning ini. Jadi kita belajar secara langsung seperti itu. Nah, yang ada dua sama. Yang pertama adalah latihan grup. Nah, latihan grup ini jadi teman-teman untuk berpartisipasi dalam latihan kelompok yang melibatkan diskusi, kolaborasi, dan permainan peran. Jadi dengan diskusi, kolaborasi, dan permainan peran ini diharapkan dapat membantu teman-teman melihat dari perspektif yang berbeda atau sudut pandang yang berbeda dan memperluas pemahaman teman-teman tentang topik yang sedang dipelajari. Jadi ketika kita mempelajari topik sesuatu, kemudian kita berdiskusi dengan orang lain, kita melakukan kolaborasi dengan orang lain, kemudian kita mencoba peran untuk menjadikan kita sebagai tokoh di dalam materi tersebut, kita akan menyadari, kita akan melihat, mendapatkan sudut pandang yang berbeda, mendapatkan pemahaman yang lebih luas mengenai topik yang sedang dibicarakan, seperti itu. Kemudian yang kedua ini ada simulasi. Jadi simulasi ini adalah simulasi kehidupan nyata yang berkaitan dengan topik pembelajaran. Misalnya dalam simulasi ini teman-teman akan menghadapi tantangan dan pengambilan keputusan yang dapat mempengaruhi hasilnya. Melalui pengalaman secara langsung, teman-teman akan memperkuat pemahaman dan
meningkatkan keterampilan teman-teman. Jadi seperti belajar memasak. Nah, dalam belajar memasak kan ketika kita praktek secara langsung, kita melakukan simulasi memasak secara langsung, ini akan memperkuat pemahaman kita terkait masakan tersebut, kemudian meningkatkan keterampilan memasak kita. Nah, seperti itu, simulasi seperti itu adalah hal yang bisa dilakukan. Nah, di pembelajaran materi kelima ini, bagaimana cara pengelolaan forum dengan melibatkan 5 aspek penting. Nah, 5 aspek penting ini agar terciptanya forum yang efektif. Nah, yang pertama ini ada yang pengkondisian. Jadi, pengkondisian dalam pengelolaan forum ini melibatkan menciptakan lingkungan yang kondusif dan aman bagi anggota forum. Hal ini meliputi penentuan aturan, etika, dan kebijakan yang jelas, serta pengaturan moderasi untuk menghindari konten yang tidak pantas ataupun merugikan. Yang kedua, ada pelibatan, dan pelibatan ini adalah merujuk pada cara memotivasi anggota forum untuk aktif berpartisipasi, sehingga ini bisa dilakukan dengan menyediakan topik yang menarik dan relevan, dan dengan mengajukan pertanyaan, mengundang untuk diskusi, memberikan umpan balik yang konstruktif, serta menghargai kontribusi dari semua anggota yang memberikan kontribusi lah. Kemudian yang ketiga ada interaksi. Interaksi ini adalah elemen kunci dalam pengelolaan forum. Penting untuk memfasilitasi dan mendorong interaksi antar anggota forum. Ini dapat mencakup mempromosikan kolaborasi, memfasilitasi diskusi, kemudian merespon komentar dan pertanyaan, serta mendorong anggota forum untuk saling berbagi pengetahuan dan pengalaman. Yang keempat ada intervensi. Intervensi ini dilakukan ketika terjadi masalah atau konflik di dalam forum. Sebagai pengelola, teman-teman harus siap mengatasi situasi yang akan timbul seperti perkelahian, kemudian spam, kemudian ada pelanggaran aturan. Nah, intervensi ini dapat melibatkan tindakan seperti menghapus konten yang tidak pantas, kemudian memberikan peringatan kepada anggota yang melakukan pelanggaran, atau menghubungi pihak yang berwenang jika diperlukan ya. Kemudian yang kelima ini, yang terakhir ada retensi. Jadi retensi adalah tentang mempertahankan anggota forum agar tetap aktif dan terlibat dalam jangka panjang. Retensi ini dapat dicapai dengan menyediakan konten yang relevan dan bermanfaat secara teratur, memberikan insentif atau penghargaan kepada anggota yang aktif, kemudian membangun komunitas yang ramah dan inklusif. Jadi itu adalah 5 cara efektif untuk membangun dan mengelolaan forum. Demikian video dari saya. Video ini ditujukan untuk memenuhi tugas terakhir di kelas Neurolinguistic Program di unjuk keterampilan. Semoga dapat terima dan dapat memenuhi nilai saya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Bye.